Makam ini namanya Antokopuro yang artinya istana kematian. Sobat Sisi Terang Misteri, kali ini saya berada di Komplek Makam Ratu Malang yang berada di Bukit Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Ada apa di sini? Mari kita ikuti perjalanannya. Makam Ratu Malang ini erat kaitannya dengan Kesultanan Mataram Islam di abad ke-16. Makam ini namanya Antokopuro yang artinya istana kematian. Cinta yang besar membutuhkan pengorbanan yang besar, bahkan maut sekalipun. Menjadi diskusi ini itu mendapat janji, amanah dari Mbah Panjang Mas sumpah di situ, baru 20 tahun. dan sumpah ini terwujud. Ya, ini adalah makam Dalang Soponyono yang bergelar Dalang Panjang Mas. Dia seorang dalang yang siar agama melalui media wayang. Dia murid Sunan Kalijogo, dia yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Terus yang ada di sini, yang dimakamkan di sini ada satu kru, yaitu para pemusiknya, dan beserta sinden-sindennya ada di sini. Di Komplek Makam Ratu Malang ini terdapat puluhan nisan tua. Kita sudah mendengar ataupun secara langsung dari sejarah ya, dari siapa saja mengenai cerita latar belakang di makam Ratu Malang. Ini adalah bukti sejarah. Sejarah yang tidak lepas dengan kebesaran penguasa saat itu, dan juga sejarah kebesaran tidak lepas kebesaran Mataram. Ini adalah merupakan peristiwa besar sejarah, dan kita ambil peristiwa sejarah ini sebagai ilmu di situ. Kita ambil ilmu, jadi ilmu itu kan tentunya akan diambil yang baik-baiknya ya. Maka kalau di Ratu Malang ini seharusnya itu siapa saja jangan melihat dari segi negatifnya. Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta adalah sebuah negara besar dengan visi besar untuk kemajuan Nusantara bahkan hingga saat ini. Ini Ratu Malang sebagai bentuk wujud karya besar Adiluhung, kebesaran kerajaan Mataram saat itu. Dan yang sumare-sumare ini tidak sekedar warga masyarakat biasa. Ini adalah tokoh-tokoh saat itu di Mataram yang dipercaya, yang diambil oleh Amangkurat Agung, putra Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrosono. Karena Mataram itu kan, perjalanan Mataram tidak langsung di Mataram Islam, di Pleret ataupun di Kota Gede. Ini perjalanan cukup panjang sekali dari sejarah Jawa, mulai dari Mataram kuno sampai dengan terus langsung Mojopahit, langsung dengan Demak, masuk ke Pajang, masuk ke Mataram. Dalam sejarah istilahnya di Mataram yang peristiwa yang terjadi di Ratu Malang ini, kejadian ini memang dikendaki oleh alam ataupun pihak-pihak yang tidak senang dengan Mataram. Itu yang jelas posisi seperti Eyang Dalang Mas ini dan garwonya ini adalah tidak sekedar dia itu masuk di Mataram, tidak. Ini memang bahasanya dikersake, artinya mereka adalah tokoh-tokoh pilihan
kebetulan dalang ini kan dalang karo jarwo dosokan adalah mudan piwulang, pilihan. Lebih-lebih namanya adalah emas, berlian di sini. Garwonya jelas. Dengan nama dalang ini masuk di dalam keraton ini, ya ada alasan yang mendasar kenapa Sinuwun Amangkurat Agung ini memasukkan istilahnya, mengajak seni istilahnya, seniman dan budayawan saat itu. Karena memang Romo Dalem Sinuwun Sultan Agung pada waktu akhir-akhir pemerintahan adalah di situ adalah menggalang mengenai budaya dan seni. Seni dan budaya. Perlu diingat, ini seni dan budaya itu harus seiring. Orang seni belum tentu orang budaya, orang berbudaya. Tapi orang berbudaya itu pasti juga seninya bagus. Maka inilah, jadi Sinuwun Amangkurat Agung ini mengemban amanah dari Romo Dalem, yaitu Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrono, untuk meneruskan nilai-nilai budaya. Kalau saya, karena saya tidak akan menceritakan apa yang sudah diceritakan di sana, saya akan menceritakan yang baik-baik istilahnya. Karena memang Sinuwun Amangkurat Agung itu di dalam pada waktu penobatan itu janji, yaitu sumpah di situ, dan sumpah ini terwujud. Yang jelas adalah sebagai pengganti. Yang namanya pengganti tentunya juga ada klasifikasi. Sekarang tuh kalau mau jadi pimpinan juga melalui tahapan-tahapan, termasuk saat itu. Dan perlu dicatat, Sinuwun Prabu Hanyokrono ya Sultan Agung itu kan punya dua putra mahkota. Ini putra mahkota. Tapi saya tidak akan bicara mengenai mengapa dipilihnya. Itu nanti timbul prasangka yang nggak baik. Yang jelas Amangkurat Agung Sinuwun ini menjadi raja ini bukan sekedar dari titah dalem. Ini jelas karena ada dua putra, istilah putra mahkota. Mengapa yang jadi itu adalah Sinuwun Amangkurat Agung? Nah, ini kan tidak sederhana. Nah, pada waktu Sinuwun Amangkurat Agung ini juga tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena proses Mataram saat itu ketika Romo Dalem itu memimpin Mataram, ini banyak sekali kendalanya, dan sekian Sinuwun Sultan Agung memerintah bisa mempersatukan Jawa. Ya memang Banten ya, tapi saya bilang mayoritas ini adalah Jawa bisa persatukan oleh Sultan Agung ini. Ini mempersatukan ini juga tidak mudah. Ada dengan cara dialog, pendekatan cara budaya, ada pendekatan yang secara militer. Nah, semuanya itu kan ada alasnya. Setelah bisa bersatu Jawa ini, dan Sultan Agung ini mempunyai pikiran cemerlang saat itu. Karena apa? Ingin sekali mengembalikan kejayaan Mataram ini yang sudah digariskan oleh pada waktu itu adalah Mojopahit, Gajah Mada, Sumpah Palataran mempersatukan Nusantara. Ya, tapi kalau Sultan Agung tidak mempersatukan Nusantara, kan Nusantara itu kan pulau-pulau, maaf. Tapi Sultan Agung tetap mempersatukan pakai Mataram. Karena apa? Mataram ini yang diambil adalah rohnya. Nah, kalau Nusantara itu kan pulau-pulau, tapi kalau Mataram yang dipakai oleh Sinuwun Sultan Agung ini, inti dari maksud kalimat Mataram itu kan artinya adalah mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi. Itu arti istilahnya.
setelah ini bumi Jawa ini bersatu, dan tidak menutup kemungkinan juga dari daerah luar Jawa seperti Sukadana, seperti Makassar, Palembang, semuanya menaruh hormat kepada Mataram. Nah, sekarang kita bicara pada Sinuhun Amangkurat Agung. Ini tidak mudah, karena ada beban psikologis di situ. Apa bebannya? Bebannya adalah kolonial Belanda ataupun Kompeni. Yang mana Kompeni ini selalu akan mencari kelemahan keringkian Mataram. Ya. Yang jadi permasalahannya adalah Belanda ini, Kompeni ini adalah Sultan Agung. Nah, begitu surutnya Sinuhun Prabu Sultan Agung, ini dicari kelemahannya. Setelah pengganti dicari kelemahannya. Maka Sinuhun Amangkurat Agung ini mempertahankan nama besar Romonya. Ini dari segi pemerintahnya. Dan saya banyak, nah mungkin ada pertanyaan, ada cita-cita di sejarah lain, mengapa Sinuhun ada banyak permasalahan pemberontakan, ataupun ada di situ ada hukuman-hukuman, bentuk-bentuk hukuman, dan kalau sekarang dianggap hukuman itu tidak sesuai, dianggap kejam atau bagaimana. Nah, sekarang kita bertanya, karena Sinuhun Amangkurat itu kan raja. Kalau sekarang pemerintahan sekarang republik ini kan hukum itu kan jelas, istilahnya ada lembaga-lembaga hukum. Tapi saat itu kerajaan itu, hukum itu berada di tangan raja. Ini tidak mudah seorang raja mengeksekusi, tidak mudah. Nah ini, jadi ketika ada seperti ini dan raja ini menjatuhkan hukuman, tidak seperti kita bayangkan, kejam, enggak. Raja melakukan menghukum oleh siapa saja, itu ada dasar-dasar, ada ketentuan yang diolah di dalam kerajaan itu sendiri. Mataram punya istilah garis-garis untuk untuk menghukum, atau istilahnya memberikan punishment pada punggawonya yang melanggar ketentuan-ketentuan ini. Raja ini punya dasar-dasarnya. Kalau saya bicara pada pemerintahan, tidak bicara dengan sekarang adanya melakukan hukuman kok tidak sesuai, kejam-kejam. Lah di dunia itu yang namanya hukum itu tentunya tidak bisa pas. Nah ini, jadi saya menekankan bahwasanya ketika Sinuhun Prabu Amangkurat Agung itu menjatuhkan hukuman kepada siapa saja, saya tidak menunjuk oleh salah satu, tapi ini didasarkan satu mungkin, yaitu mengenai keamanan negara, kerajaan. Orang itu perlu dihukum. Yang kedua adalah mendasarkan oleh kewibawaan kerajaan dan juga kewibawaan sang penguasa. Dan juga hukum ini ditegakkan, jangan sampai nanti akan muncul lagi. Ini yang mendasarkan saat itu Sinuhun memberikan hukuman kepada siapa saja. Nah sekarang kan munculnya banyak beraneka macam. Wah itu keji, itu kejam, itu kejam. Nah kalau memang dilihat hukum mati itu tidak Sinuhun Prabu saja, siapa saja sekarang hukum mati, kalau ketika melihat hukum mati kejam rasanya. Karena apa? Menghukum, menghilangkan nyawa seseorang, kejam rasanya. Tidak pada waktu Sinuhun Amangkurat Agung. Penjajahan kolonial dilakukan dengan sangat masif, bahkan sampai ke ranah eksploitasi informasi sejarah. Jadi ini adalah merupakan sejarah besar Mataram, sehingga kita tidak bisa melihat. Nah karena apa? Situasi dan kondisi campur tangan Mataram itu banyak sekali. Di dalam juga ada gerakan-gerakan, ya toh. Dan itu juga ada gerakan dari luar yang saya maksud itu dari
pihak Umpeni itu. Maka terjadilah ketidakstabilan mengenai pemerintahan. Nah, dengan ketidakstabilan pemerintahan dibuatlah sehingga kesannya itu pecah, istilahnya pecah. Inti di dalam itu raja dan keluarga. Tapi saat itu Mataram itu dikisruh dengan masyarakatnya, dengan punggawanya, dengan situasinya, tapi tidak goyah. Maka pihak ketiga penjajah itu masuk di dalamnya. Yang diadu domba itu adalah lingkungan kerajaan sendiri, diadu domba dengan dirinya sendiri. Karena kembali lagi Mataram ini sangat besar, sehingga bagaimana caranya Mataram itu dihancurkan seperti negara Indonesia ini. Negara Indonesia itu kalau bersatu luar biasa, tapi bagaimana negara Indonesia tidak bersatu? Sama, di Mataram itu juga seperti itu. Ini jadi segi apa itu politik lah, kepemerintahan, karena itu juga kuat, langsung dicari celah agar pemerintahan itu hancur. Nah, berbagai macam yang sejarah yang mungkin pemirsa melihat hancurnya pemerintahan penguasa Amangkurat dari ini Nyun Sewu, dari peristiwa Ratu Malang ini dibuat sebagai awal pepecahan. Ada lagi macam-macam lagi. Kalau ini adalah merupakan bentuk saja, tapi kenyataannya akhir Mataram itu bukan dari ini. Ini jelas, ini akhir Mataram adalah pihak ketiga, adalah kolonial, bangsa kolonial penjajah. Inilah yang menghancurkan Mataram. Bagaimana caranya? Begitu menurut saya. Ya, Dalang Panjang Mas, seorang dalang pertama Mataram yang dia pertama kali dia ditangkap sama Amangkurat di keraton karena sidenya cantik. Lalu Amangkurat mau meminta sidenya, tapi sidenya itu istrinya Ki Panjang Mas, tapi beliau tidak memperbolehkan. Terus beberapa jelang hari kemudian dia ditangkap lagi ke keraton. Tapi sebelum bermain wayang, para pemusik dan wiyogonya beserta kru-krunya dia dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun sehingga di keraton semua meninggal. Sendang Maya itu dulu mau buat makam Ratu Malang, tapi jenazah sampai sana akhirnya keluar. Dan Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam. Yang malam terakhir Amangkurat bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan suaminya dan minta dimakamkan dekat suaminya, terus dimakamkan di sini. Tapi disekat karena dia sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Kisah cinta ini tidak memandang kasta, tahta, dan harta. Cinta yang besar membutuhkan pengorbanan yang besar, bahkan maut sekalipun. Makam ini namanya Antokopuro yang artinya istana kematian. Sobat Sisi Terang Misteri, Sisi Terang Misteri mengungkap sisi terang cerita dalam setiap cerita misteri yang terjadi.